Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Habibina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mukarramun, para alim, para satizah, para orang tuaku sekalian, hadirin hadirat jamaah subuh yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita sudah salat subuh berjamaah. Dalam satu riwayat, baca ya Allah Ta'ala ke Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah, pakailah apa yang di bumi ini yang halal dan baik. Langsung Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, kita berdiri tertung. Maka ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna mustajabat da'wah. Ya Rasul, illau doa ngak kasih serik pamengi lai tarimai kupung Allah Ta'ala silinna alih illau doangku. Ya Allah, doa, ya Rasul, doakan saya, semoga doa-doa saya diterima oleh Allah. Maka dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW menjawab, atib mat'amak ustajab da'watuk. Saat kalau kamu mau diterima doa-doamu, bersihkan makananmu, maksudnya kehalalannya, maka doamu akan diterima oleh Allah. Maka dalam rangka itu, membersihkan hasil-hasil pendapatan kita, dan berdasarkan pertimbangan karena sudah beberapa jamaah yang meminta saya, termasuk ada dari jamaah An-Nur ini, untuk membahas persoalan fikih, yaitu tentang menggadaikan sawah, apa kata nik galung. Pasti sudah dibahas karena ini persoalan penting. Cuma saya bahas lagi karena juga kemarin ada telepon dari Sopeng. Dan tolong Ustaz datang bahaskan ini. Saya bilang, insya Allah kita akan membaca buku terkait masalah itu. Tapi ini fikih. Saya sampaikan di awal ini fikih. Betul, fikih itu banyak pendapat ulama. Kenapa ada perselisihan ulama? Nasabayyar panditae, beliau-beliau itu menguasai Quran hadis. Nah, dibaca mana pak ada pungang ya ayat-ayat napa Allah Ta'ala terkait satu masalah, napa ada pungang hadis dan Nabi, kemudian dia ambil kesimpulan. Ternyata kadang ulama itu kesimpulannya tidak sama. Karena beda pengetahuan, beda pertimbangan, beda kondisi di mana dia hidup, sehingga mengeluarkan fatwa yang kadang berbeda dengan orang lain. Ini yang disebut furu'iyah, masalah cabang, dan kalau nareko engkau tahu, nature Syafi'i barakna, kemudian selesai Maliki, jangan saling menyalahkan, tapi selalu harus menghormati. Termasuk saya baca ini persoalan menggadaikan sawah atau menggadaikan barang kepada saudara kita itu ada perselisihan di dalamnya. Mari kita pelan-pelan melihatnya. Persoalan menggadaikan barang, termasuk menggadaikan kendaraan, menggadaikan sawah, itu dalam Islam boleh. Ya. Dalil Qurannya yang dikutip penulis buku ini, di dalam Al-Quran, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihamun maqbudah. Jika kamu dalam perjalanan, kemudian ada transaksi pinjam-meminjam, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang jadi jaminan bisa dipegang oleh orang yang memberi hutang. Farihan, jadi dalam Islam itu ar-rahnu, gadai. Ya. Tapi ngerengak, duit tak 1 juta. Ini jaminannya emasku ini. Itu namanya gadai. Ternyata Rasulullah SAW sendiri melakukan hal ini.
Dalam Sahih Bukhari, Makkadai, siapa periwayat hadisnya ini, disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tuwfiya. Lele Nabi sallallahu ko pamasina pong Allah Ta'ala, Rasulullah wafat, wadir'uhu marhuna, dan baju besinya menjadi gadai. Indah Yahudi kepada orang Yahudi dengan meminjam salasina sa 30 sa min sa'ir gandum. Kasihna Nabi ta. Jadi Nabi ta pernah meminjam gandum kepada orang Yahudi. Kemudian Rasulullah menyerahkan baju perangnya, baju besinya. Ini jaminan saya, tapi enggak gandum tak 30 sa. Kasihna Nabi ta. Maka kita ini sangat bersyukur, Bapak Ibu sekalian, tidak sampai meminjam beras seperti itu kepada orang. Mari kita bersyukur. Nabi ta kasih ya. Rasulullah SAW meminjam gandum harus menggadaikan baju besinya. Lele kepamasina pong Allah Ta'ala, itu baju besi belum kembali. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dalil mengatakan dan sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa ar-rahnu menggadaikan barang dalam berutang itu boleh. Penting. Yang mau dibahas baik ini dan harus hati-hati membahasnya adalah memanfaatkan barang yang digadaikan. Ya. Rukunnya pertama akad. Transaksi perjanjian bahwa saya pinjam uang 10 juta ke Kai Galuku dalam waktu sekian tahun atau sekian bulan saya akan lunasi, baik cicil ataupun cash nanti. Ini jaminan saya, Galuh. Atau berupa apa? Kalau di bank itu rumah boleh, kendaraan boleh, motor, mobil boleh. Ya, itu transaksi. Rukun yang kedua dan ketiga adalah orang yang makinren dan orang yang memberikan seorang piutang, yang memberikan pinjaman uang. Kemudian yang keempat ada barang yang digadaikan. Itu harus barang yang bisa dijual dan ini nasabahnya romancaji jamina, maka nilainya harus mendekati utang tak 50 juta. Kemudian jaminannya HP ku ini. Dia cocok. Karena ini HP paling harganya 800 sekarang. Baru utang tak 50 juta. Dia cocok ya. Maksudnya ini barang dijadikan sebagai jaminan. Narekoi romatu perjanjian kemudian dek tau lewajai. Ini kita jual. Bapak jual mie ini untuk menggantikan utangku. Itu maksudnya itu gadai. Ya. Ibalu imatu ya. Sampai waktunya sekian tahun sesuai perjanjian. Ini ternyata kita tidak mampu bayar. Berdasar kesepakatan. Balu nih ya. Untuk menutupi utangku. Balu nih. Lebih. Maka yang lebih ini dari utangnya perewe kupunana. Kurang ini ternyata setelah dijual kurang. Maka ini sisanya masih tetap menjadi utang. Itulah gadai. Yang menjadi permasalahan ditanyakan orang sebenarnya bukan itu. Yang ditanyakan orang adalah bagaimana memanfaatkan barang gadai ini. Itu yang jadi pertanyaan dan ini kalau ya kok salah-salah menjadi riba. Nah, sebelum ke situ, jadi itu gadai ada karena ada utang. Maka utang itu menjadi rukun gadai. Tidak ada gadai kalau tidak ada utang. Maka utang itu menjadi satu rukun daripada gadai. Jadi sebenarnya gadai itu adalah mancaji jaminami, maka daya kumatu de ule wajain rekukuidi kaya tabalu kaya talai sebagai jaminannya. Begitu hukum asalnya. Sekarang bagaimana memanfaatkan barang gadai? Ya, saya baca buku saja. Memanfaatkan barang gadai itu bagi yang punya. Rahin namanya, orang yang punya barang. Orang yang punya hutang. Makin reka koidi, saya serahkan barangku, maka
Bagaimana hukumnya memanfaatkan barang yang sudah saya gadaikan ini? Bagi saya yang punya barang ini. Menurut sebahagian pendapat Imam Abu Hanifah dan Hambali, wedding, lai pakai, tapi harus seizin orang yang memberi utang sama kita. Wedding lai pakai, akan tetapi harus ada izin dari orang yang memberi utang. Makin dekat duit kuidi. Kayak galung jaminanku. Ya. Bagaimana saya dengan galungku ini? Ini galungku ya. Tapi makin dekat aku ini. Bagaimana saya dengan galungku? Wadi kau pakai ya, wadi kau kelola ya. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, wedding ini iya, wadi mau pak kelola ya, tapi harus ada izin dari orang yang memberi utang sama saya. Sini. Al-intifa'u bihi mutlaqan listikhdamin. Di sini sawa'un kana min murtahin aw rahinin illa biizni kulli al-akhar. Boleh. Yang penting ada izin dari orang yang memberi utang, dari orang yang pegang galungku ini sekarang. Boleh, yang penting ada izin. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambal. Harus begitu membahasnya, Bapak Ibu. Nah, terkadang ada orang membahas ini, dia bawa satu mazhab. Tidak boleh, karena dia hanya pegang satu mazhab. Tapi subuh ini saya akan menyampaikan begini pendapat ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Boleh, menurut Imam Syafi'i boleh. Di mopa kelola ya rogaluku, padahal saya sudah gadaikan ini. Di mopa nasib Imam Syafi'i, yang penting la tadurru bil murtahin. Yang penting tidak mengurangi nilainya ini barang. Yang penting saya kelola ini wedding, yang penting tidak mengurangi angkatnya ya gagai. Yang penting tidak berkurang angkatnya ya gagai. Maka kata Imam Syafi'i boleh dipakai oleh orang yang punya barang. Imam Malik, ini gurunya Imam Syafi'i. Dia bilang sini, wa tashaddad al-Maliki aktsar min mazhabain as-sabiqain. Imam Malik itu keras. Dan berbeda dengan mazhab sebelumnya. Faqarraru ada majawazil intifa'ir rahn birrahn. Tidak boleh, kata Imam Malik, tidak boleh lagi kalau ini sawaku sudah saya jadikan jaminan kepada orang, dewet dilogis saya. Tidak boleh. Saya punya utang ke kita, ini galukku, maka kata Imam Malik, kapan kamu masih menyentuh ini barang ini, batal itu gadai. Imam Malik punya kesimpulan seperti itu, gurunya Imam Syafi'i. Jadi kesimpulannya, saya punya utang sama kita, ini sawah jaminanku. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, di mopaya kelola ini galukku ini, manfaatkan ini, yang penting ada izin daripada dia, daripada ide. Yang Imam Syafi'i mengatakan boleh kelola, yang penting tidak mengurangi yang kena ya galutai. Yang penting tidak mengurangi yang kena. Menurut Imam Malik tidak boleh. Kapan kamu masih kelola, katanya, maka kapan saya masih kelola sawaku ini, batallah gadai dengan sendirinya. Begitu pikir. Sekarang kita pilih yang mana? Ini pilihan orang. Karena masing-masing yaroidi, yarwatita, data pada. Tapi ini kayaknya tidak terlalu penting ini, tidak bermasalah ini. Antara saya yang punya sawah dengan sawahku ini tidak terlalu natanya orang. Sekarang yang menjadi pertanyaan besarnya, dan ini harus hati-hati, rumah keteningnya galung. Itu. Jadi saya ulangi, ini galukku ya, masih punyaku. Bukan punyanya yang memberi utang ke saya. Ini galukku dan belum keluar dari milikku. Kalau ada apa-apa rusak di sini, misalnya saya gadaikan motorku, rusak itu motorku, masih tanggungan saya. Saya gadaikan mobilku, maka mobil itu tanggungan saya dan masih milik saya. Begitu dalam fikih. Sekarang yang berikutnya. Makin dekat aku ini, kayak galukku Saya pinjam misalnya 100 juta, kayak galukku Saya serahkan, sudah transaksi. Utang 10 tahun atau 5 tahun sesuai kesepakatan, kayak galukku Sudah diserahkan ini sawah ke kita, karena saya pinjam uang sama kita. Sekarang bagaimana kita dengan sawahku ini? Ini yang banyak ditanyakan orang. Ini yang ditanya ini, bagaimana hukumnya?
Harus hati-hati jangan sampai ini menjadi riba. Menurut Abu Hanifah. Tapi ini pengikut Abu Hanifah tidak sepakat. Pengikut Abu Hanifah di dalamnya ada perselisihan antara pengikutnya. Ada mengatakan tidak boleh. Dan ada mengatakan boleh. Boleh kita yang ya ini tekatan ni galuku ye, diki kelola ye, yang penting ada izin dari saya yang pun galung. Dan tidak disyaratkan dari awal. Ini catatannya yang harus kita ingat. Tidak menjadi persyaratan, baru boleh. Pak makin dekat ko ini. Berapa? 50 juta. Oh, iya, bukan dengki, tapi ya rogaluta harus diserahkan ke saya dan saya kelola. Oh, ini tidak bisa karena disepakati dari awal. Pak, pinjam ke uang tak 50 juta, insya Allah nanti tahun kelima saya lunasi. Oke, kayak galuk gue. Tidak ada bicara, tidak ada pembicaraan. Oh, iya rogaluta, dapat teketin nikah, iya kayak galuk gue. Maka daka, silahkan kelola Pak. Walaupun ini yang memberi utang sama saya tidak memberi syarat, hanya dari saya, maka itu boleh menurut minoritas. Tapi kami pandrita ya. Kami ya. Jadi itu Abu Hanifah. Imam Maliki dan Imam Syafi'i, dua ulama ini bersepakat. Orang yang menerima barang gadai itu sama sekali tidak boleh mengambil manfaat daripada sawahku ini. Kapan dia kelola, kemudian ambil untung dari situ, maka itu adalah riba, haram. Imam Syafi'i, Imam Maliki. Hati-hati. Ini, berbeda pendapat itu ulama. Yang terakhir, Ahmad bin Hambal. Muridnya Imam Syafi'i. Apa dia katakan? Hasil kesimpulannya, nilai kelola sama orang yang rumah keteningi galung, yang penting, itu hanya sekedar biaya untuk pemeliharaan. Kapan mau ambil untung? Tidak boleh. Jadi tiga ulama ini mengatakan tidak boleh. Syafi'i tidak boleh. Maliki tidak boleh. Hambali boleh, yang penting itu dikelola hanya biaya pemeliharaan. Kalau lewat dari pemeliharaan, tidak boleh. Riba. Tiga ulama mengatakan itu. Satu ulama maka wedding. Saya serahkan galuku, saya punya utang kayak galuku teketening. Maka dari Abu Hanifah wedding yang penting tidak disepakati dari awal, tidak menjadi persyaratan dan ada izin dari yang punya. Tapi ini pengikut Abu Hanifah di dalam masih berselisih, hanya sebahagian yang mengatakan itu. Maka Sulaiman Rasyid sebagai ulama fikih Indonesia mengatakan, di antara pelanggaran di Indonesia, ada di bukunya itu, fikih Islam. Sulaiman Rasyid mengatakan, di antara praktik yang salah di Indonesia adalah menggadaikan sawah, dan sawah yang digadaikan itu seakan-akan dimiliki orang yang memberi utang. Tapi ini di kampungku, di Jawa Timur. Ya kok makadaki, tapi dengan duit tak, 50 juta, kayak galuku, kayak darekku. Diambillah ya rodare, sekarang ya rodare, dimiliki penuh. Pisangnya diambil, kelapanya diambil, pokoknya apa tidak, seakan-akan menjadi miliknya ya rotawe. Inilah praktek di Indonesia yang tidak boleh. Melanggar syariat. Bagaimana itu hukumnya? Haram. Harus disampaikan apa adanya, ini tidak boleh ini. Haram, tidak boleh. Apa bedanya dengan riba? Iya naruh riba. Saya bacakan saja redaksinya. Laisa lil murtahini bil marhuni illa hakul istisak. Tidak ada yang boleh bagi orang yang makateningi yaro barang gadai dari barang gadaian itu kecuali sebagai jaminan saja. Wa huwa mamnu'un fi jami'i tasarrufat, seluruh tindakan di dalamnya pemanfaatannya itu dilarang dan itu tidak boleh. Imam Syafi'i. Maka dayaro to makateningi galung aga pala gunana, ya kan? Ya kalau yaro paku tanata berarti kita ini memberikan
utang kepada orang mengambil barang gade, berarti memang engkau metonya tak cari keuntungan di sana. Itulah riba. Makan nih. Makan nih kemakir. Terpaksa mak bicara ulang ini, ya. Kita berembu ulang ini. Jadi sebenarnya hukum dasar ia rumah paket ini galu ya ketika mempeten barang gadai itu sebenarnya hanya jaminan saja. Agak sejaminan Pak dari ko angka kejadian de udah ule wajah indra kuku di kayak jaminan. Begitu hukum asalnya. Cuma di Indonesia menurut Sulaiman Rasyid de itu apa kurapeng ini akan metoy dari awal. Lai pasal dia metoy ya rudu ya. 50 juta ini saya siapkan. Siapa mau pinjam ini silahkan kasih Kak Galuta ya kelolai. Nah, inilah riba. Ada boleh menurut minoritas yang penting kita tidak jadikan persyaratan. Yang penting kita tidak jadikan persyaratan di awal transaksi. Siruntuk nih ya. Kita ke teknis. Siruntuk nih ya. Saya butuh uang. Siruntuk Kak Kuidi. Siruntuk Kak Pak Imam. Nah, Pak Imam Anur. Tapi Pak Imam, butuh sekali Kak uang ini, makanya Pak Imam siaga 50 juta. Oh iya. Tapi ini Pak Ustaz, ada jaminanku sama kita. Angkaro galuku. Oke, sudah diputuskan. Tidak ada pembahasan makadai Pak Imam. Saya akan kelola itu utang. Kalau saya tidak kelola, saya tidak kasih pinjaman. Berarti ini disepakati. Ini riba. Ini riba ini. Kecuali kalau pertemuan itu tidak mensyaratkan itu Pak Imam. Dena pancaji persyaratan Pak Imam. Maka oh iya Pak Ustaz. Jadi iya nama ketening galuta. Maka iya ini jaminan saya. Tidak ada persyaratan dari Pak Imam. Iya mimete maka Pak Imam. Silahkan kita kelola sawaku. Saya ikhlas kita kelola. Itu halal. Tapi itu menurut minoritas Hanafi. Saya ulang-ulangi ini karena ini persoalan fikih, persoalan kita harus hati-hati. Imam Syafi'i, Imam Maliki, guru dan murid ini, dua-duanya mengatakan, tidak boleh. Sama sekali, tidak boleh. Hasil ijtihadnya. Muridnya Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal mengatakan, wedding. Jadi, Pak Imam tadi, kita jadikan contoh, Pak Imam bisa kelola ini. Yang penting ini biaya pemeliharaan. Misalnya, apa ya pemeliharaan galung, bro? Apa? Yang dimaksud ini kalau barang itu butuh dana pemeliharaan. Maka boleh, walaupun tanpa izin dari yang punya, kata Ahmad bin Hanbal, walaupun tanpa izin dari yang punya, yang penting hanya sebatas biaya pemeliharaan barang itu. Iya ini ki, mitau memang kita ambil penghasilan dari sini. Karena itu akan menjadi riba. Jelas ini? Jadi kalau itania kemetoi makada apa keuntunganku nanti dari ero galungnya? Berarti ini sudah riba ini. Karena kita sudah meniatkan dan apalagi menjadikan ini syarat. Meloka pindrangaki yang penting ero galuta ya kelola ini sudah menjadi persyaratan. Maka ini riba. Haram hukumnya. Ada yang mau dikomplain di sini? Nah, ini ia moro pun negalu kelolai ibagi dua wasselekna. Kembali ke hukum asal yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, boleh dimanfaatkan oleh yang punya galung, yang penting ada izin dari tomak ketening galung. Nah, tadi ini galungku saya serahkan ke Pak Ustaz. Oke, saya serahkan. Kemudian saya masih kelola, saya bahas dengan beliau, Pak Imam, bagaimana kalau saya masih kelola ini galungku? Ya mau Pak kelola. Maka dari Pak Imam, iya silahkan.
maka itu boleh. Apalagi kalau kesepakatannya mengatakan nanti irwasilena dibagi dua antara ini dengan kita, maka itu boleh. Boleh. Boleh, Pak. Saya tadi ini, ya galuku, ya punna ye. Saya mengutang uang 50 juta sama Pak Imam. Saya berembuk dengan Pak Imam, minta izin Kak. Pak Imam, agak kasih penghasilan aku kode kelola galuku ye. Jadi saya mau kelola Pak Imam, maka dia Pak Imam, iya silahkan. Ada izin. Bagaimana hasilnya Pak Imam? Ini mani. Maka kalau saya ambil semua, boleh. Karena makanya Pak Imam, ini mani. Kalau Pak Imam mengatakan, begini, bagi dua ini. Maka bagi dua, ini boleh karena hasil kesepakatan. Sekarang kita balik. Lai balik agak-agak. Piko carana, sekarang Pak Imam yang kelola galunge. Yang penting ada izin menurut Abu Hanifah, tapi ini minoritasnya Abu Hanifah. Yang penting dikasih izin sama saya, maka itu boleh. Tapi itu ada tapinya. Ajak atau pancaji persyaratan di awal. Jangan jadikan persyaratan. Saya mau kasih pinjam uangku Pak Ustaz 50 juta, yang penting rogalukta, iya kelolai, dan hasilnya bagi dua. Ini tidak boleh karena ada persyaratan dari awal. Itu persyaratannya yang tidak boleh. Adapun kalau saling mengikhlaskan, maka itu boleh. Mereka jadi kalau kita memang mau cari penghasilan daripada ia rogalung takatan ninge mancajiri bametoy. Ya. Tetapi kalau berdasar hasil kesepakatan itu dikelola oleh Pak Imam ini galuku ini kelolai berdasar kesepakatan yang tidak dipersyaratkan oleh kedua belah pihak, maka itu boleh. Menurut siapa? Menurut Abu Hanifah pengikutnya, tapi ini pun sebagian. Ini mani yang jelas kalau Maliki sabi dek sisa dapat ding. Ahmad bin Hambal mengatakan dia dapat ding kecuali untuk biaya perawatan. Selain biaya perawatan untuk cari keuntungan tidak boleh. Jadi telu pandita maka dia dapat ding kalau kita mau cari keuntungan di sini. Nah ya aporo yang terjadi. Nah sudah jelas Bapak Ibu, sudah jelas ini. Kalau kita masih mau membaca ini, ada bukunya nanti di share di HPTA. Ini mani baca langsung ini. Iya, hasil kesimpulan dari pendapat Pandita Ta'ye. Kalau di kampungku prakteknya, di kampungku di Madura, di Jawa, tapi itu mungkin di tempat saya lahir ya. Makin dekat ke Pak Imam, 10 juta akan dibayar utangku nanti sekian, kayak galut teketening. Ini kalau di kampungku, iya Pak Imam, seperti punyanya. Nah punya sih, pisangnya, kelapanya, apanya, nah mana? Dia nak ya, soro nak iya. Tidak ada hak milik saya di sini. Itu praktek yang menurut Sulaiman Rasid, itulah kesalahan praktek gadai di Indonesia. Itulah aslinya riba. Ya? Nah, kalau terjadi di sini berhentilah. Sadarlah. Bagaimana yang lalu-lalu? Allah memaafkan selama kita tidak tahu. Tapi makanya kita kita jelaskan Ustaz Sirah. Seharusnya tidak dibahas supaya saya tidak tahu. Nauzubillah. Ya jadi begitulah hukum Tuhan hasil ijtihad. Tega belok tacweri. Ya kalau kita mau ambil pendapat maringeng-ringengnya, saya pemilik galung ataupun yang memberi utang saya Pak Imam tadi, dua-duanya masih bisa mengelola, yang penting berdasar kesepakatan dan tidak menjadi persyaratan. Itu yang ujungnya, itu yang harus diingat, bukan menjadi persyaratan. Meloka pindangi ke Pak Ustaz, yang penting itu galut tak ya kelola malah wasilena. Itu tidak boleh. Tetapi kalau dengan kesadaran saya mengatakan pada Pak Imam, silakan kelola Pak Imam, ini galukku silakan kelola, silakan ambil wasilena. Itu boleh menurut Abu Hanifah.
Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi ya? Apa masalah tak? Ya. Inilah kata Abu Hanifah, yang penting tidak ada persyaratan maka itu boleh. Boleh. Yang penting tidak ada persyaratan. Artinya persyaratan dibahas di awal. Upindra kiki iya 50 juta Pak Ustaz yang penting ya rogaluta iya kelolai ya malawaselena. Ini kan dipersyaratkan. Bagaimana Pak Imam kalau kita tidak kelola? Saya tidak, dia upindra kiki. Itu namanya persyaratan. Itu yang dimaksud persyaratan. Upindra kiki Pak Ustaz yang penting ya rogaluta ya kelolai. Bagaimana Pak Imam kalau kita tidak kelola galuku? Dia upindra kiki. Itu persyaratan. Tetapi kalau Pak Imam mengatakan, oh iya upindra kaki, Pak Imam tidak bahas maka saya tuh kelola galuta, tidak ada. Saya sendiri yang mengatakan sama Pak Imam silakan kelola ini galuku, saya ikhlas, halal, ambil. Maka itu boleh. Nah, menurut Abu Hanifah. Sisanya yang lainnya ulama mengatakan, ding. Ini mani pikir yang mana, mau ikut yang mana. Ya. Yeah. Si dimi pandrita makada wedding, yang penting tidak dijadikan persyaratan. Bagian akhirnya dari pembahasan ini iya rogalunge yang diserahkan kepada yang memberi utang sama kita masih sebagai status punyata. Ada hal-hal yang harus dibiayai dari sini, itu menjadi tanggungan pemilik. Ibalu matu ye, karena ia tidak bisa kak bayar utangku sama Pak Imam. Ibalu matu ye, siaga ke ye, utangku tadi 50 juta. Kalau saya jual ini sawah, kita jual harganya 100 juta, maka yang diambil Pak Imam 50 juta, 50 jutanya untuk saya. Ibalu galunge hanya 45 juta, maka 45 juta diambil sama Pak Imam, saya harus menambah 5 juta untuk mencukupi. Hanya sekedar jaminan. Begitulah hukum gadai yang ada, Bapak Ibu sekalian. Semoga ini ya. Begini, biasa juga ada yang menggadai, misalnya si A si B yang menggadai si B, setelah dia ambil manfaatnya, dia misalnya 50 juta, setelah dia ambil manfaatnya 50 juta, dia kembalikan sawahnya orang, dan dia tidak akan meminta uang karena dia stabil hasilnya. Hanya persimpanan dia orang luka tahu dia nanti ini pak, sebenarnya waras dia karena sebenarnya waras ada 40 juta, tapi makan. Aku jadi dia nanti ini. Ada begitu sekarang. Ada manfaat menyala. De gaga, de na gaga lay waja nasaba, maka da sudah cukup waselet nagaluta kuya. Siapa yang bisa jawab ini? Maaf saya bukan ahlinya, tapi dikembalikan kepada transaksi yang tadi, maka da itu sudah terlanjur berjalan, kembalikan proses awalnya. Bagaimana proses awalnya tadi ketika ini bertransaksi? Selama tidak ada persyaratan maka ia kelolai, maka itu boleh. Karena yang iaro mapinrengi duit koidi tidak memberi syarat bahwa saya harus kelola. Kalau di awal dek gaga persyaratan nalengi iaro to mapinrengi koidi, maka itu nanti di belakang boleh. Tapi ini kalau di awal sudah jadi persyaratan maka dah harus tuh ya kelola galuta, ya kode dewal pinrengi, maka itu tidak boleh. Ya, kembali ke pembahasan awal tadi. Bagaimana awal transaksi? Apakah napancaji persyaratan maka dah iya kelola galuta? Kalau maka dah saya yang harus kelola galuta, maka itu haram, tidak boleh. Tetapi kalau di awal itu agak persyaratan, hanya keikhlasan, tidak ada persyaratan dari yang memberi utang, maksudnya hanya saja keikhlasannya ini yang punagalu, maka ada Pak Imam silakan kelola Pak Imam, dikelola sama Pak Imam 5 tahun sesuai perjanjian. Ternyata wasilek nala Pak Imam 60 juta, sehingga sampai waktunya lo kakak wajai mail kak wajai indra kuku Pak Imam, maka dari Pak Imam yang tahu aja Pak Ustaz iya roh wasilek galuta sudah lebih
maka itu boleh. Di mana kebolehannya? Karena di awal tidak ada persyaratan. Di situ persyaratan itu menentukan transaksi. Tapi itu pun menurut Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak ada lagi. Ini bisa ini masih mungkin yang pertanyaan di sini. Karena Jatuh, ya, tapi sama orang ada. Ini memang orang jatuh sini toh misalnya dulu saya pakai tadi biasa sini toh 500 di depan. Pada sini toh 500. Mana itu memang itu satu. Maka itu saya kena pendek. Ini kata itu memang corona atau biasa. Jadi saya kira yang paling satu. Jadi pendek itu pakai sesuai dengan harga apa tidak tutup dengan hasilnya. Liwa apa ya? Liwa apa ya tuh? Liwa apa itu? Di atasnya yang tadi ini, jadi itu sangat. Bagaimana pengadaan Ustaz? Bagaimana pengadaan? Karena kita masih sudah ingat, Mas misalnya. Iya. Itu sudah ada yang syar'i, pengadai sudah syar'i, artinya sesuai dengan syarat-syarat yang tadi itu sudah mereka kelola sesuai syar'i. Tetap kembalinya kepada pendapat Abu Hanifah. Jadi masih ada bocoran sedikit disebut. Nah, Abu Hanifah itulah yang dipakai. Termasuk kita pinjam uang di bank, kemudian jaminan tak apa? Jaminan tak BPKB motor. Idi mau pakai ya motor Itu juga bocoran dari Abu Hanifah yang mengatakan boleh, yang penting ada izin. Ada izin dari saya yang menggadaikan emas, saya pakai motorku yang saya jadikan jaminan, ada izin dari bank untuk saya pakai motorku. Itu boleh menurut Abu Hanifah. Boleh. Ya. Ayo aku niru kapan supaya tidak terlalu lama. Demikian Bapak Ibu. Jadi komani niki ai telu pandri tamakka dade nawading lebih jangan. Jadi bagaimana misalnya memberi utang kepada orang angkana pakai teninggalu? Jaminan saja kita membantu saudara tak. Kalau kita tidak ambil hasil dari ini, insya Allah Allah akan membukakan pintu yang lainnya. Man yassara ala mu'sirin maka nabita. Siapa yang membantu saudaranya yang kesulitan, yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Allah yang akan menggampangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Yassara ala mu'sirin. Itu hadis sahih. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, termasuk orang yang punya utang di sini, yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia, di akhirat juga. Ya, tidak selalu kita hitung kalkulasi angka-angka. Nasabah angka jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf, maafkan sekali lagi. Kalau ada yang kena pembahasan ini tidak apa-apa, kalau sudah lewat-lewatlah karena kita belum tahu. Sekarang sudah tahu, kita kembali ke sini dan ini buku bisa di-share di HP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.